tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000 sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik ya, seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana dalam pidatonya itu menyampaikan adanya kenaikan insentif ya guru di tahun 2026. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira buat teman-teman guru ya, dan itu juga sudah menyebar luas ya di sosial media maupun di media cetak online, terutama di media cetak online besar ya seperti CNN, kemudian detik.com dan lain sebagainya, di Kompas, dan itu sudah tersebar luar karena memang Pak Menteri sendiri yang menyampaikan kalau adanya kenaikan insentif di tahun 2026 khusus untuk guru dan telah disetujui oleh anggota DPR RI ya, Komisi 10 terutama, karena sudah menggolkan ya, proyek besarnya Pak Menteri dalam hal ini adalah untuk menaikkan insentif guru di tahun 2026. Tetapi sebelum saya mau membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan ke teman-teman guru bahwa jika Bapak Ibu Guru ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, pegangan guru, pegangan siswa, modul PPG dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu Guru ya, mudah-mudahan nanti saya akan bisa menyampaikan atau menampilkan pidato singkat dari Pak Menteri ya, tapi sebelumnya saya mau membahas ini dulu bahwa Pak Menteri sendiri itu telah mengumumkan resmi ya tentang kebijakan baru di tahun 2026, di mana ada fokus pada peningkatan kesejahteraan guru ya, kemudian pelatihan dan reformasi administrasi. Nah, tentu yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru ya, yaitu adalah peningkatan kesejahteraan guru ya, yaitu berapa rupiah yang Bapak Ibu kemudian akan terima di tahun 2026. Nah, untuk pelatihan juga ini menjadi menjadi hal yang menarik juga buat ditunggu-tunggu untuk tahun 2026 karena kita sedang menghadapi artificial intelligence ya, sehingga Bapak Ibu Guru dibutuhkan untuk selalu update terkait dengan keilmuan, dan karena itu masuk di dalam kurikulum yang telah dicangangkan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta reformasi administrasi. Reformasi administrasi itu mungkin adanya perubahan pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, dimana kalau kita ketahui bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu lumayan berbelit-belit, memakan waktu yang cukup panjang, kemudian sistem birokrasinya yang lumayan lama, sehingga dari keluhan Bapak Ibu Guru itu kemudian mungkin didengarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga adanya perubahan untuk reformasi administrasi. Nah, semua ini tentunya mendapatkan dukungan politik ya dari Komisi 10 DPR RI yang khusus menangani tentang sistem pendidikan di Indonesia ya, atau yang bergelut dengan dunia pendidikan lah gitu. Nah, Pak Menteri sendiri itu telah menyampaikan terima kasih sendiri kepada anggota DPR RI Komisi 10 ini ya, karena sudah menggolkan niat baik dari Pak Menteri untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kemudian melakukan pelatihan dan reformasi administrasi terutama untuk di tahun 2026. Nah, untuk kesejahteraan guru dan tunjangan guru, jadi guru ASN itu tunjangan sertifikasinya itu sama dengan gaji pokok, cuma dilakukan rapelan ya per triwulan. Nah, apakah kemudian reformasi administrasi itu akan merubah sistem pencairan tunjangan sertifikasi guru menjadi per bulan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama? Nah, tentu ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru ya. Saya yakin bahwa semua guru menginginkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu dilakukan per bulan gitu ya, bukan lagi per 3 bulan. Nah, untuk guru ASN itu mendapatkan 2 juta per bulan ya, non ASN maksud saya, karena sebelumnya itu adalah 1.500.000 menjadi 2 juta, tapi ini sepertinya ada ketambahan ya. Cuma beliau tidak menyebutkan secara eksplisit untuk non ASN di tahun 2026.
Untuk guru honorer itu insentifnya jelas naik ya dari 300.000 menjadi 400.000, dan itu mulai di tahun 2026. Sebenarnya impian Pak Menteri itu waktu rapat dengan anggota DPR RI itu adalah sebenarnya 500.000 ya, dari 300 menjadi 500.000, tapi sepertinya yang digolkan itu hanya cuma 400.000. Tetapi ini juga harus patut diapresiasi ya, karena ada peningkatan gitu. Nah, meskipun anggota DPR RI itu menyarankan bahwa sebenarnya 500.000 itu untuk di tahun-tahun ini, mulai tahun 2025-2026 sudah tidak logis ya. Artinya kebutuhan hidup itu untuk 500.000 per bulan itu sepertinya tidak mungkin, Martin itu ya. Nah, itu yang dicanangkan oleh anggota DPR waktu itu. Tapi ya mau bagaimana kalau yang digolkan itu hanya cuma 400.000. Jadi kita berharap bahwa kedepannya akan jauh lebih baik gitu. Nah, semua tunjangan ini ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru, jadi tidak melalui ke daerah atau yang lain sebagainya. Nah, ini untuk pelatihan dan peningkatan kualitas guru. Jadi pelatihan bahasa Inggris bagi guru SD ya, itu persiapan di tahun 2027. Kemudian 14.824 fasilitator pembelajaran melatih 211.844 guru di 65.300 sekolah ya. Kemudian ada 2.915 fasilitator coding dan AI untuk melatih 62.898 guru di 53.568 sekolah. Nah, ini yang karena ini masuk di kurikulum ya, sehingga untuk coding itu juga harus dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya itu reformasi administrasi dan jabatan. Jadi untuk mulai tahun 2025 itu sistem penilaian kinerja guru itu akan dimulai disederhanakan. Jadi mungkin kalau selama ini itu dinilai terlalu ribet ya, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, nanti di tahun 2026 itu akan lebih sederhana. Kemudian tugas tambahan guru sebagai guru wali kelas ya, ataupun pembina dan lain-lain itu dihitung setara dengan jam mengajar. Nah, ini untuk membantu terutama sekolah-sekolah kecil yang kekurangan akan jam tambahan untuk 24 jam tatap muka itu. Kemudian guru pengawas dan PAMO kembali mendapatkan jabatan fungsional. Nah, ini tentu hal yang menarik ya, karena kebanyakan pengawas-pengawas itu untuk naik jabatan fungsional itu masih agak lama ya, sulit gitu. Nah, sekarang itu sudah akan difasilitasi hal tersebut. Nah, lalu seperti apa dampak dan kesimpulannya? Jadi dampak dan kesimpulannya yaitu guru lebih sejahtera dan birokrasi pembayaran lebih transparan ya, meskipun kenaikannya mungkin dinilai oleh Bapak Ibu guru itu tidak terlalu signifikan ya, tetapi ini sudah banyak membantu. Kemudian kualitas guru itu akan meningkat dan siap menghadapi era digital ya. Nah, terutama untuk perkembangan artificial intelligence dan coding, karena masuk di dalam kurikulum yang telah di deep learning ya. Kemudian sistem pendidikan nasional itu semakin inklusif dan berkarakter, dan visi ke depan itu guru sejahtera, pendidikan berkualitas ya, dan murid tentunya akan menjadi lebih bahagia. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000, sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000 per bulan. Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, yang sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. Ini merupakan terobosan dalam rangka memberikan layanan birokrasi yang tidak birokratis. Kemudian yang juga baru pada tahun ini adalah insentif untuk guru honorer, yang tahun ini diberikan untuk 300.000 sekian guru. Nanti angka persisnya bisa dilihat di dalam data itu, yang masing-masing guru mendapatkan 300.000. Tahun ini untuk 7 bulan diberikan 1 kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta untuk tahun 2025. Dan tahun depan sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi 10. Terima kasih Bu Hetiva. Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000, sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000 per bulan, dan itu transfer langsung ke
rekening masing-masing guru. Ini merupakan terobosan-terobosan yang alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, terobosan yang merupakan inovasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Untuk pertama kali, Kementerian, dan sebelumnya saya kira belum pernah terjadi, memberikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1, masing-masing 3 juta rupiah per semester. Dan informasi yang saya terima, semua sekarang sudah mulai kuliah dengan sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga harapan kami dalam 1 tahun program ini selesai dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang. Tahun depan kita sudah mengalokasikan untuk 150.000 beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026.